البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, halaman yang ke-70 disimak, halaman 70. Serius, jenius, fokus. Pembahasan yang baru. Tadwinul hadis. Tadwinul hadis. Artinya apa tadwin itu? Nah, apa arti tadwin itu? Dikumpulkannya hadis. Tadwin dikumpulkan, dulu masih berserakan, belum jelas, belum dibukukan. Akhirnya datanglah generasi-generasi berikutnya mengumpulkan hadis. Dikumpulkan. Paham ya? Dibukukan. Itu makna tadwin. Tadwin itu adalah mengumpulkan. Jadi tadwinul hadis itu mengumpulkan hadis. Karena dulu zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam itu belum ada. Nah, barakallahu fiik, masih berserakan, dalam artian belum disusun dengan susunan yang rapi. Datanglah generasi-generasi berikutnya, nanti sebutkan sini. Yang pertama kali menulis artikel kumpulan seputar hadis adalah Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim ya. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Itu pertama kali dengan perintahnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Jadi Ibnu Shihab atau Az-Zuhri atau Muhammad bin Muslim itulah pertama kali yang mengumpulkan artikel atau apa? Nah, barakallahu karya yang berisikan di dalamnya apa? Kumpulan hadis-hadis. Dengan perintahnya siapa tadi? Perintahnya Umar bin Abdul Aziz. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi majma'in. Kita baca aja. Qala al-mu'allif asbahullah, lam yakunil haditsu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi al-arba'ah rasyidin mudawwanan kama duwina fima ba'du. Perhatikan, tidak pernah terjadi hadis itu di zaman Rasulullah SAW, tidak pula di zaman para khulafa yang 4 disusun dikumpulkan, tidak pernah. Kama duwina fima ba'd, sebagaimana dikumpulkannya, disusunnya 6 generasi setelahnya. Jadi dulunya nggak ada, dulunya masih apa, belum teratur. Nah sekarang udah banyak sekali kan, ada yang bentuknya musnad. Musnad itu bentuknya di dalamnya itu nanti barakallahu fiik kumpulan hadis tapi berdasarkan nama sahabat. Berdasarkan nama sahabat namanya musnad. Contohnya musnad Abi Hurairah. Semua di situ an Abi Hurairah namanya musnad. Jadi antum nanti enggak bingung. Ada sunan, ada musnad, bedanya apa? Kalau musnad itu musnad Ahmad, antum buka kalau menurut saya. Itu susunannya berdasarkan nama sahabat urutannya. Kalau misalkan musnad Abi Hurairah, di situ semuanya an Abi Hurairah semuanya. An Abi Hurairah. Musnad Umar bin Khattab, semuanya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paham? Itu namanya musnad. Ada yang bentuknya sunan. Kalau sunan itu biasanya bentuknya masuk di dalamnya itu bab-bab fikih. Jadi pahami? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi itu termasuk perbedaannya biar antum enggak bingung. Bedanya apa ya musnad dengan sunan? Bedanya tadi itu. Kalau musnad itu susunan hadisnya sesuai dengan apa? Nama sahabat. Naam. Kita lihat. Kata beliau, waqad rawa al-Baihaqi fil Madkhal an Urwah bin Zubair anna Umar al-Khattab anhu arada an yaktuba sunan. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, itu al-Baihaqi dalam kitab Madkhal, dari Urwah bin Zubair bahwasanya Umar al-Khattab anhu waktu itu ingin menulis sunan. Nulis sunan, kumpulan-kumpulan hadis itu. Fastasyara ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Kemudian Umar bin Khattab anhu minta arahan. Istasyara itu minta arahan. Minta arahan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hal tersebut. Fa asyaru alaihi an yaktubaha. Kemudian mereka semuanya memberikan arahan, memberikan bimbingan agar menulisnya. Mafhum? Jadi Umar Khattab anhu sebelum melangkah tanya dulu dengan para sahabat yang lainnya. Fatafiqa Umar yastakhirullaha fiha syahran. Kemudian mulailah Umar Khattab anhu istikharah. Istikharah Allah Ta'ala, minta dipilih yang terbaik, kurang lebihnya sebulan. Syahran. Kurang lebihnya apa? Sebulan. Bisa dipahami? Naam. Summa asbaha yauman waqad azimallahu lahu. Kemudian datanglah suatu hari,
Nah, dan sungguh Allah Ta'ala telah apa? Memberikan kekuatan padanya. Faqala seraya Umar mengatakan, inni kuntu aradtu an aktubas sunan. Sesungguhnya aku dahulu pengen menulis sunan. Wa inni dzakartu qauman. Tapi sesungguhnya aku mengingat suatu kaum kanu qablakum. Dahulu mereka sebelum kalian katabu kutuban, mereka menulis suatu kitab, menulis suatu susunan kitab. Fa'akabbu 'alaiha. Namun mereka justru apa? Justru mereka melanggar yang ditulis tersebut. Wa taraku kitaballah. Jadi mereka justru berlebihan menulis suatu kitab, tapi justru mereka apa? Berlebihan, enggak mengamalkannya, atau justru apa? Barakallahu fi menelantarkannya. Wa taraku kitaballah. Akhirnya meninggalkan apa? Al-Qur'an. Wa inni wallahi, perhatikan ini. Wa inni wallahi la ulabbis kitaballah bisyai'in abada. Sesungguhnya aku demi Allah tidak akan mencampur adukkan, menyamarkan Al-Qur'an dengan sesuatu apapun selama-lamanya. Jadi beliau pengennya, keinginan itu murni, hadis itu ya, enggak dicampur adukkan kemudian ditinggalkan, enggak seperti itu. Nah, itu baru keinginan, belum terjadi. Berikutnya baru walamma kanat khilafatu Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian tatkala datang khilafah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, wa khafa min dhiya'il hadis. Perhatikan ini. Dan beliau khawatir hilangnya hadis, dia hilang. Kataba ila qadhi. Waktu itu beliau menulis kepada seorang qadhi fil Madinah, yang ada di Madinah. Perhatikan, simak ini. Menulis surat kepada seorang qadhi yang ada di Madinah, Abi Bakar bin Muhammad bin Amr ibn Hazm. Ini qadhinya. Jadi Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada qadhi tersebut, mengatakan, "Ungdur maka min hadisin Nabi SAW faktubhu." Simak ya, perhatikan, lihatlah, kalau ada sesuatu yang itu dari Rasulullah SAW, dari hadisnya Rasulullah SAW, tulislah. Fa inni khiftu durusal ilm wa dhahabal ulama. Sesungguhnya aku khawatir tertindasnya ilmu dan hilangnya para ulama. Ini khawatir, jadi ilmu itu tertindas, kemudian enggak dipakai lagi, dan hilangnya, maksudnya wafatnya para ulama. Wala tuqbal illa wala taqbal illa hadits Rasulullah SAW. Dan kamu jangan menerima kecuali hadisnya Rasulullah SAW. Wal tafshu al-ilma, dan sebarkanlah ilmu. Wal tajlisu hatta yu'allim man la ya'lam, dan duduklah kalian hatta ya'lam man la ya'lam, dan duduklah kalian sampai orang yang tidak tahu itu tahu. Paham ya? Sampai orang yang tidak tahu itu tahu, berarti apa? Belajar gitu ya. Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra. Lihat ini. Dikarenakan ilmu itu tidak akan hilak, tidak akan binasa, hatta yakuna sirran, kecuali dengan cara perlahan-lahan. Sirran itu perlahan-lahan, pelan-pelan, baru ilmu itu hilang. Kalau enggak ditadwin, kalau enggak dikumpulkan. Mafhum soalnya ya? Nah, ini syahidnya waktu itu apa, barakallahu fi zaman Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, beliau dah nulis surat kepada seorang qadhi tersebut. Nah, kemudian beliau wa kataba ilal afaq. Kemudian beliau pun menulis surat tersebut ke penjuru. Nah, bidzalik, dengan anjuran dan arahan tersebut, summa amara Muhammad bin Syihab Az-Zuhri lainnya. Kemudian beliau merintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, di garis ini ya, bitadwiniha, untuk menyusunnya dan juga mengumpulkannya. Nah, inilah baru terjadi nanti. Dipahami? Awal mula Umar bin Abdul Aziz merintahkan seorang qadhi tadi, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, tapi ternyata apa? Belum terwujudkan. Berikutnya baru beliau merintahkan Muhammad Muslim Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Beliau dikenal dengan Ibnu Syihab juga ya, kadang haddatsan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalau namanya Muhammad Muslim kan? Muhammad Muslim Az-Zuhri rahmatullahi alaih. Apa di antara ucapan beliau yang sangat masyhur, ma'ruf, terkenal, dinukilkan dalam Muqaddimah Sunan Darimi dan sering dilantunkan oleh para ulama? Apa itu, Abdurrahman? Naam, at-tamassuku bis-sunnati najatun, fal ilmu yuqbatu qabdan sari'an, fa nashul ilmi thabatud din wad dunya, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kulli, kata beliau. Artinya apa, barakallahu fiik? Kata beliau, disebutkan di situ bahwa at-tamassuk bis-sunnati najatun, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Fa nashul ilmi thabatud din wad dunya, menyebarkan ilmu itu, atau fal ilmu yuqbat qabdan sari'an, ilmu itu akan dicabut dengan apa? Dengan cabutan yang sangat cepat, hilang cepat.
Kemudian beliau mengatakan apa? Fa na'shul ilmi sabatuddin wad dunya. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu itu sebab kokohnya dunia dan agama. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Dan hilangnya ilmu, hilang semua kekokohan agama dan dunianya. Syahidnya apa? Barakallahu fi kalam Az-Zuhri. Kalam Az-Zuhri. Jadi kalau antum dengar ucapan atau artikel tadi itu antum baca at-tamassuku bis sunnatin najah, itu kalamnya Az-Zuhri. Ma'ruf, masyhur, sahih. Nah, dinukilkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunan beliau, Muqaddimah Sunan Darimi. Paham ya? Nah, di sini kita lihat fakana awal man sanafa fil hadis. Ini di garis ini biar antum ada faedah yang antum hafal. Fakana awalu man sanafa fil hadis Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri fi amri aminil mu'minin Umar ibn Abdul Aziz rahmatullah alaihi ajma'in. Di garis itu. Itu faedah, nanti kalau tanya bisa jawab. Maka yang pertama kali orang yang sannafa, mengarang, mengumpulkan, menulis seputar hadis ini adalah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Dengan perintahnya siapa? Dengan perintahnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Paham? Siapa tadi pertama kali yang menyusun mengumpulkan hadis ini siapa? Nah, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri atau Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Wa kana dzalika ala ra'si mi'as sanah minal hijrah. Nah, yang mana hal tersebut terjadi di awal-awal apa? Barakallahu fiik. Naam, setelah apa? Setelah 100 tahun dari Hijriyah. Maksudnya nah barakallahu fiik setelah apa? Setelah 100 tahun. Nah, di awal-awal tahun berikutnya, abad berikutnya muncullah ini. Dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Summa tataba'an nasu fi dzalik, kemudian manusia mulailah berikut-ikutan mengumpulkan hadis tersebut. Wa tanawwa'at turuquhum fit tasnifil hadis, dan beraneka ragam, tanawwa'at beraneka ragam, bermacam-macam cara-cara mereka, cara-cara mereka di dalam menyusun hadis. Paham? Bermacam-macam, beraneka ragam cara-cara mereka di dalam tasnifil hadis, mengumpulkan atau menyusun hadis. Paham teman-teman? Nah, berikutnya disimak turuqu tasnifil hadis, cara-cara bentuk-bentuk susunan hadis. Ada yang musnad, ada yang sunan. Kita baca turuqu tasnifil hadis ala nau'ain. Nah, bentuk susunan hadis itu terbagi menjadi dua macam. Bentuknya kayak apa? Susunannya kayak apa? Pertama disimak halaman 72, tasniful usul. Ini bentuk yang pertama, diperhatikan, tasniful usul. Nah, menyusun hadis tapi bentuknya usul. Usulnya maksudnya apa? Barakallahu fiik. Nah, maksudnya itu menyebutkan aslinya. Hadis plus sanadnya itu usul maksudnya. Mafhum? Kalau Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Al-Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, ada enggak sanadnya di situ? Ada enggak sanadnya di situ? Enggak ada. Itu berarti bukan usul. Mafhum? Itu masih diarahkan melihat kepada usulnya. Rawal Bukhari Muslim, nah, lihatnya ke Sahih Bukhari gitu. Nah, ini susunan pertama kata beliau, tasniful usul, yaitu susunan hadis yang kembali ke usulnya. Apa maknanya? Wa hiya allati yusnad fiha al-hadits minal musannif ila ghayat isnad wa lahu turuqun. Masyaallah, lihat ini. Model yang pertama, bentuk yang pertama, bentuk susunan hadis, perhatikan ini, yaitu yang apa? Barakallahu fiik, yaitu susunan yang disandarkan hadis itu kepada apa? Nah, barakallahu fiik. Kepada musannif yang ngarang. Jadi seorang musannif tersebut menyandarkan hadis tersebut, paham ya? Ila ghayatul isnad, sampai puncak sanadnya. Contohnya Imam Bukhari, kalau Imam Bukhari nyebutnya hadatsana fulan bin fulan, hadatsana alan, sampai akhir hadis. Paham ya? Sampai barakallahu matan hadis. Ini berarti kan menyebutkan usulnya. Ini menyebutkan sanadnya lengkap. Bisa dipahami ya? Nah, jadi yang pertama ini barakallahu fiik, hadis disandarkan kepada apa? Kepada musannif. Musannif itu maksudnya yang nyusun tersebut. Nah, tapi nyandarkannya bagaimana? Sampai puncak sanadnya, akhir sanad. Bisa dipahami ya? Contohnya Imam Bukhari. Kalau kita baca qala Imam Bukhari, kita baca Sahih Bukhari gitu kan. Imam Bukhari menyebutkan sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana alan. Paham? Lengkap sesuai dengan sanadnya. Itu namanya apa? Namanya bentuk susunan hadis yang bentuknya apa? Usul.
disebutkan aslinya, asal usulnya. Bisa dipahami enggak? Beda kalau cuma sahabat matan hadis. Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin itu kan cuma sahabat kemudian matan hadisnya. An Abi Hurairah, an Aisyah, an Abi Bakar, an Umar, itu biasanya. Iya kan? Nah, kalau yang pertama ini bentuknya bukan, disebutkan syaratnya sempurna gitu loh. Mafhum insyaallah? Barakallahu fiik Umar. Nah, kita lihat sini. Walau turukun, dan memiliki jalan-jalan yang banyak. Faminha di antaranya atau dan memiliki cara-cara yang banyak. Di antaranya faminha atasnifu 'alal ajza. Susunan kumpulan hadis berdasarkan juz-juz. Di dalam kitab itu namanya juz. Paham ya? Nah, juz itu maksudnya ada bagian-bagian tertentu. Pembahasan tersebut kita lihat sini. Bi an yaj'ala likulli babin min abwabil ilm juz. Berarti kalau ini berarti kembali ke muhasib aja ya. Bi an yuj'ala likulli babin min abwabil ilm juz'un khasun mustaqil. Disimak. Maksudnya apa barakallahu fik? Susunan nama atau kumpulan hadis berdasarkan juz itu maksudnya bagaimana? Disimak itu. Bi an yuj'ala likulli babin, yaitu dijadikan setiap bab itu dari bab-bab ilm ada satu juz'un bagian khusus mustaqil disendirikan. Juz'un khasun mustaqillun, bagian khusus disendirikan. Fa yuj'al li babis shalah juz'un khas. Contohnya gini. Dijadikan untuk bab seputar salat juznya tersendiri, bagian tersendiri. Seputar salat. Paham ya? Wa li babis zakah juz'un khasun, dan bab seputar zakat bagian tersendiri, juz tersendiri. Wa hakadha, dan demikianlah wa yudkar anna hadi tariqatus zuhri wa man fi zamanihi. Dan disebutkan ternyata apa? Bentuk seperti ini, susunan seperti ini adalah apa? Adalah caranya atau tariqahnya atau metodenya Al-Imam Az-Zuhri dan orang yang berada di zaman beliau. Bisa dipahami enggak? Di dalam kitab tersebut berisikan juz-juz sesuai dengan apa? Babnya. Bab salat ada juz tersendiri. Juz raf'ul yadain misalkan. Juz seputar apa? Sujud misalkan. Faham? Bab seputar zakat ada juz tersendiri. Juz misalkan zakat mal misalkan, atau zakat mawashi, binatang ternak misalkan, itu dibikin juz-juz di dalam bab itu. Mafhum? Ternyata itu dinukilkan, itu metodenya, caranya Imam Az-Zuhri dan juga orang yang bersama beliau di zaman tersebut. Yang kedua, atasnifu 'alal abwab. Yang kedua ini sekarang susunan kumpulan hadis bentuknya apa? Bab-bab. Dibikin bab-bab. Nah, barakallahu fiik, dibikin bab-bab bihaitsu nam yujma' fil juz'il wahid aksar min bab. Nah, ini beda lagi loh ini. Bentuknya apa bentuknya barakallahu? Yujma' dikumpulkan fil juz'il wahid, dikumpulkan dalam satu juz aksar min bab, lebih dari satu bab. Juz satu itu mencakup padanya bab yang banyak, bab shalah, bab kata, bab kata, bab kata, intinya mencakup beberapa bab. Na'am barakallahu fiik, tarattanam wa tarattaba 'al mawdu'at. Dan diurutkan sesuai dengan apa? Susunan-susunannya. Mawdu'at itu pembahasannya, disesuaikan dengan pembahasannya. Jadi setiap juz itu memiliki bab yang banyak. Nah, itu diurutkan sesuai dengan pembahasannya. Bab yang banyak tersebut diurutkan sesuai dengan pembahasannya. Katartibi abwabil fikih, lihat ini. Seperti susunan apa? Bab-bab fikih. Ya enggak? Bab fikih misalkan barakallahu fiik, ngam juz seputar apa? Seputar thaharah, kitab thaharah, kitab shalah, kitab zakah. Itu kan di balik kitab kan ada bab-bab biasanya. Jadi pahami ya? Nah, seperti caranya siapa? Misal tariqatul Bukhari. Nah, seperti caranya Imam Bukhari, wa Muslim, wa ashabus sunan. Itu semuanya kalau antum perhatikan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga sunan-sunan yang ada itu ashabus sunan, sunan Tirmidzi, sunan Abu Dawud, sunan Nasa'i, sunan Ibnu Majah atau sunan yang lainnya. Nah, barakallahu fiik, itu caranya seperti ini. Di dalam kitab tersebut diurutkan sudah bab-bab fikih. Kitab Thaharah, kemudian kitab shalah, kitab zakah sampai selesai. Kitabul jihad, kitabun nikah, kemudian kitabul had, semuanya nih urutkan. Mafhum atau rahman? Yang ketiga, simak atasnifu al-masanid. Nah, ini musnad. Susunan kumpulan hadis berdasarkan masanid. Apa masanid tadi? Kita lihat. Bihaitsu yujma' hadis kullu sahabiyyan al-hiddah, ya kan? Yaitu dengan bentuk apa? Dikumpulkan hadis-hadis setiap sahabat itu barakallahu fi berada di susunan tersendiri. Al-hiddah disendirikan, susunannya sendirikan.
Musnad Abi Hurairah berarti di bawahnya itu semuanya an Abi Hurairah, enggak ada campuran an Abi Hurairah, an Aisyah, an Safiyah misalkan atau an siapa, enggak ada. Paham? Enggak ada. Semuanya kalau musnad kan caranya gitu, namanya Musnad Abi Hurairah. Ya semuanya an Abi Hurairah sampai selesai. Baru nanti Musnad Abi Bakar sampai selesai. Bisa dipahami? Ya, wah ini musnad, jangan gagal paham. Nanti kalau antum tanya apa itu musnad? Susunan apa itu? Kita katakan susunan kumpulan hadis berdasarkan nama sahabat. Jawabnya gitu aja. Berdasarkan nama sahabat. Jadi kalau antum buka sekali Musnad Abu Hurairah, di bawahnya mesti an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah sampai selesai. Paham? Musnad barakallahu fiik, contohnya Abdullah bin Umar, ya semua an Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar sampai selesai. Paham? Itu namanya musnad. Paham belum? Berarti kalau sudah paham tak tanya sekarang. Musnad itu apa sih Muhammad? Musnad itu apa? Ada musnad Ahmad, ya kan? Musnad apa? Anda pahamkan sekali lagi, musnad itu adalah kumpulan hadis berdasarkan nama sahabat, itu ada. Jadi nanti di situ bentuknya itu barakallahu fiik, setiap sahabat punya hadis tersendiri gitu loh ya. Nah, itu namanya musnad. Jadi kalau nanti buka, kalau nggak percaya lihat musnad Ahmad itu. Ada nggak yang zaman sekarang punya karya seperti itu? Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah dulu sebelum muncul Al-Jami' as-Sahih, Al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihain, dulu kan apa kitab namanya? As-Sahihul Musnad. Dulu anak pernah punya 2 jilid itu As-Sahihul Musnad di Damat seperti itu, sekarang udah nggak ada, nggak tahu kemana yang jelas. Nah, bentuknya As-Sahihul Musnad itu dia itu hadis sahih, kumpulan hadis sahih yang selain di sahihain, tapi bentuknya musnad. Paham sih bentuk musnad? Bentuknya musnad itu sesuai dengan susunan nama sahabat. Musnad Abi Hurairah, semuanya an Abi Hurairah sampai selesai. Musnad Aisyah, berarti an Aisyah sampai selesai. Mafhum insyaallah? Bisa dipahami enggak? Paham benar ya? Nah, barakallahu fiik, dikondisikan. Itu namanya musnad. Kita lihat lagi di sini. Fayudkar fi Musnad Abi Bakar jami' marwahu an Abi Bakar, ya kan? Di garis itu. Maka disebutkan di dalam Musnad Abi Bakar semua yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Tambah jelas lagi nih. Wa bi Musnad Umar jami' ma rawahu an Umar. Di Musnad Umar semua yang diriwayatkan oleh Umar ada di situ. Wa hakadha mithlu tariqatul Imam Ahmad fi Musnadih. Dan demikianlah ini seperti caranya, metodenya Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ingat-ingat ya, kitab yang paling bagus yang sudah dikumpulkan ulama al-mu'asirin belakangan, karya Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahmatullah alaih. Apa tadi kitab namanya? As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Itu 2 jilid. Akhirnya dirombak. Atau dirombak antum? Direvisi. Direvisi menjadi berjilid-jilid, kurang lebih 5 jilid, menjadi Al-Jami'us Sahih. Kalau itu bentuknya bukan musnad lagi. Disusun sesuai dengan bab-bab fikih kalau itu. Al-Jami'us Sahih kalau antum buka sudah bab kata-kata, bab fikih. Bab fadl ilmi. Bab fadl al-ilm, sudah seperti itu modelnya. Tapi kalau Sahih Musnad itu bentuknya masih apa? Masih dikembalikan kepada barakallahu fiik, nama-nama sahabat itu. Mafhum soal ini? Jadi pahami? Hasan, mafhum Hasan? Naam. Kalau dipahami kita selesaikan dari bawah itu. Kata beliau tasniful furu'. Ini tasniful furu' yang terakhir ini. Wa hiya allati yanquluha musannifuha minal usul ma'zuwatan ila asliha bi ghairi isnadin wa lahu turuqun aidha. Ini yang Anda sebutkan di awal permulaan tadi. Tasniful furu', menyusun hadis tapi apa berdasarkan furu' cabangnya. Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Arba'in Nawawiyah cabang atau bukan? Cabang, buktinya enggak ada apa? Sanadnya. Antum buka Bulughul Maram ada, haddatsana fulan bin fulan ada? Enggak ada. Furu' berarti. Antum melihat itu, yang quluhul musannifuha, pengarangnya menukilkan hadis tersebut minal usul, nukilkan dari aslinya. Ma'zuwatan, ma'zuwatan itu maksudnya dirujuk, artinya dirujuk ila aslinya, kepada asalnya. Jadi dirujuk pada asalnya bi ghairi isnadin tanpa sanad. Contohnya gini. Nah, barakallahu fiik, wailun lil aqab minan nar, muttafaqun alaih. Nah, inilah asalnya di sini. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Berarti antum tinggal melihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bisa dipahami ini? Hizam paham enggak Hizam? Antum pernah lihat Bulughul Maram? Pernah lihat kitab Umdatul Ahkam? Pernah lihat
kitab Al-Arba'in Nawawiyah ada nggak syaratnya di dalamnya? Nggak ada. Tapi dirujuk ke aslinya. Buktinya apa? Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Nah, itu antum lihat riwayat Bukhari, cek Sahih Bukhari ada sanadnya di situ. Mafhum insyaallah? Al-akh mafhum? Na'am, barakallahu fiik. Dipahami, ini mudah sekali. Jangan sampai bingung antum ya. Naam. Walau turuqun aidha, dan punya barakallahu fiik macam-macam bentuk juga. Faminha di antaranya at-tasnif 'alal abwab. Masyaallah. Susunan hadis yang furu' tadi, yang cabang, dan dirujuk ke aslinya, tapi bentuknya bab-bab. Bentuknya apa? Bab-bab. Misal Bulughul Maram. Lihat aja kalau enggak percaya. Kitab Bulughul Maram. Ibnu Hajar Asqalani, karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar? Antum? Ahmad bin siapa? Bin Ali. Ahmad bin Ali. Namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, namanya Ahmad bin Ali Al-Asqalani. Dikondisikan ini faedah nih ya, karena sering muncul. Jadi kalau bedakan antara Al-Hafidz yang satu ini dengan Al-Hafidz yang satunya, Al-Hafidz Ibnu Rajab, itu kalau Al-Hafidz Ibnu Rajab pasti Ibnu Rajab. Tapi kalau Al-Hafidz itu pastikan Ibnu Hajar. Kalau itlaqan seperti ini faedah nih. Karena mungkin atau kadang jumpai artikel tulisan qalahu Al-Hafidz, yang telah mengatakan Al-Hafidz. Al-Hafidz siapa ini kalau mutlak seperti ini? Ibnu Hajar. Tapi kalau Ibnu Rajab pasti sebutkan qalahu Al-Hafidz Ibnu Rajab. Sama-sama dua-duanya imam. Sama-sama punya karya Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Cuman bedanya Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah enggak sempurna. Belum sempat selesai beliau sudah meninggal dunia. Nah, kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari lengkap sempurna. Makanya para ulama menyanjung memujinya sampai mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Maksudnya kitab yang paling bagus rujukan Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Naam. Wa Umdatul Ahkam li Abdul Ghani Al-Maqdisi. Umdatul Ahkam yang antum kaji, yang antum pelajari hari Sabtu Ahad itu, nah, itu lihat matanya kalau percaya. Sudah tak bagikan matanya, karena itu buka kalau percaya. Ada enggak sanadnya itu? Enggak ada. Itu namanya apa? Susunan hadis bentuknya furu'. Furu' itu cabang. Merujuk ke aslinya, riwayat Bukhari ya. Tadi dilihat di Sahih Bukhari ada haddatsana fulan bin fulan. Paham? Riwayat Muslim, atau lihat Sahih Muslim pasti ada haddatsana fulan fulan. Itu berarti apa? Susunan yang furu' merujuk ke asalnya. Mafhum insyaallah irsyad? Susunan yang furu', yang cabang merujuk ke aslinya. Aslinya ini kalau untuk cek ada haddatsana fulan bin fulan ada. Naam. Yang kedua, at-tasnif murattaban 'alal huruf. Masyaallah. Kalau yang kedua ini susunan hadis diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan urutan huruf. Misal Al-Jami'us Shaghir li Suyuti. Ila ghadzalik min at-turuq al-katsirah, dan yang selain itu dari cara-cara yang banyak minan naw'ain, dari dua macam, dua jenis, yaitu tasniful usul atau tasniful furu', hasba ma yarahu ahlul hadis aqrab ila tahsilhi wa tahqiqih. Sesuai tergantung dengan pandangan ahli hadis mana yang lebih dekat untuk apa? Bisa terwujudkan dan bisa dihasilkan. Jadi mereka memandang, menilai mana yang lebih mudah untuk dihafalkan, dijadikan rujukan, diwujudkan, direalisasikan, maka itulah yang mereka tempuh. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah.